Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi ke Positif, podcast sore inspiratif bareng sama aku Dea Alia. Positif Podcast Sore Inspiratif. Nah, jadi hari ini aku bakal ngajak ayah bunda dan juga teman-teman yang lagi nonton nih buat ngobrol santai di sore hari ini. Nah, berhubung episode satu kita sudah membahas tentang hebatnya orang tua yang berhasil mendidik 8 anaknya, dan di podcast yang kedua kita juga sudah membahas tentang apa itu cinta. Jadi, judul podcast hari ini, Alia bakal ngajak teman-teman buat membahas sesuatu yang berbeda nih, yaitu mereview buku yang berjudul Pendidik Rumahan karya Mustahil Ical. Dan tentunya kali ini juga ada yang akan sendirian. Langsung aja kita panggil Nivia Neva Ladista. Halo Teh Neva. Halo Teh Dea. Halo, oke. Apa kabar nih Teh? Alhamdulillah baik. Teh. Oke, jadi boleh nih si Teteh Neva Ladista ini boleh diperkenalan dulu biar teman-teman dan penonton yang ada di rumah makin akrab gitu ya. Silakan. Oke. Halo semuanya, nama saya Neva Ladista, jurus pendidikan multimedia dari Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, itu tadi perkenalan singkat nih dari Teh Neva. Kalau boleh nih, saya boleh panggil L aja nggak nih biar agak singkat gitu ya, Teh L. Boleh Teh Dea. Oke, tadi kabarnya udah ditanyain baik, udah perkenalan juga. Gimana nih perasaannya hari ini mau sharing-sharing soal buku Pendidik Rumahan karya Bang Ical? Perasaannya lagi menggebu-gebu gitu ya. Karena mau ngebahas tentang buku yang udah saya baca sebelumnya gitu. Oke, jadi sebelum kita membahas nih, kemarin kebetulan ada berita duka di Jawa Barat, di Cianjur. Kita sama-sama tahu kalau kemarin terjadi gempa ya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah dan keluarga yang ditinggalkan juga dilapangkan dadanya, diikhlaskan. Oke, langsung aja kita bakal bahas. Pasti teman-teman juga udah gak sabar nih. Jadi buku apa sih Teh El kemarin yang udah sempat dibaca dan sekarang tuh mau di-review nih? Judulnya tuh apa sih? Ya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jadi bukunya itu tentang pendidik rumahan yang berceritanya itu tentang orang tua lah ya, yang sebagai pendidik rumah. Nah, kalau isinya sendiri nih, buku pendidik rumahan itu apa aja sih Teh isinya? Isinya itu tentang beberapa kayak ada pedomannya, terus ada portofolio, terus ada catatan-catatan buat orang tua juga, kayak gimana sih mendidik anak itu, terus kayak ada referensi-referensi lah buat kayak mendidik di rumah itu harus ngapain aja, harus kemana aja, atau catatan apa yang harus kita tulis gitu. Berarti di buku itu secara tidak langsung bisa dikatakan ada bimbingan ya buat orang tua nanti yang nantinya akan membaca buku tersebut. Nah, kalau boleh tahu nih hal apa sih yang menarik dari buku itu? Kenapa nih sampai kayak pengen banget baca buku itu? Kalau hal yang menarik sih di sini kayak tulisan-tulisan tuh kayak menggugah gitu buat bisa jadi pendidik rumahan yang lebih baik lagi. Soalnya kayak ada beberapa gitu kayak yang di sini ada yang dibahas tentang pendidik lingkungan. Berarti kan kita tuh nggak harus ada di rumah juga gitu jadi pendidik rumahan tuh, tapi bisa gitu ke mana aja. Bisa ke sawah atau ke tempat yang bagus atau di tempat hiburan gitu buat mendidik anak, asal bersama dengan anak gitu. Oke, ini ngomong-ngomong soal anak nih, tadi kan sempat dibahas kalau THL itu masih kuliah ya di Universitas Pendidikan Indonesia ya. Nah, berarti belum nikah kan ya? Belum nikah, berarti sedang mempersiapkan diri untuk membimbing anak
suatu saat nanti gitu ya. Nah, pesan-pesan apa nih yang bisa diambil dari buku itu setelah Teteh udah baca buku itu? Kalau jadi pendidik rumah hantu nggak mudah, nggak gampang juga nggak mudah. Maksudnya nggak terlalu sulit tapi juga nggak terlalu mudah. Jadi kayak tergantung gimana situasi, tergantung gimana anaknya juga, tergantung dari apa masalahnya yang terjadi. Jadi kayak apa ya? Kalau mendidik rumah tuh kadang fleksibel juga, kadang enggak. Jadi kayak harus kita tuh sebagai orang tua tuh harus lebih apa ya, lebih bisa banyak punya referensi, Ya, bisa lebih eksplor gitu ya. punya lebih explore yang lebih gitu. Oke. Nah nih, dari buku tersebut, menurut Teteh menjadi seorang pendidik rumahan yang baik itu yang seperti apa? Atau yang memanjakan anak, menuruti semua apa keinginannya atau gimana nih? Lebih ke ini sih, kayak eh, kita tuh ngebebasin anak, nggak bikin mereka itu tertekan, tapi juga nggak terlalu sebebas itu juga. Jadi kayak misal nih, eh, dia tuh apa pingin main gitu. Nah orang tua tuh ngebebasin gitu, dia mau kemana aja, tapi ada aturan jangan sampai malam gitu, karena takutnya eh, ada penjahat atau ada apa gitu. Sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, jadi kayak tetap ngebebasin anak mau nge-explore apa aja di luar sana, tapi juga nggak apa dibikin aturan juga. Jadi kayak Oke. masih ada pegangan gitu lah buat anak. Oke, berarti jangan mengekang tapi tetap ada batasan gitu ya, singkatnya. Nah, setelah membaca buku pendidik rumah itu tadi, kita sebagai manusia kan pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah, buku juga pastinya ada kekurangan dan ada kelebihan juga ya. Kalau boleh tahu nih dari cara pandang atau sudut pandangnya Tante sendiri, kelebihan dan kekurangannya itu apa sih? Kalau kelebihan sih karena di sini kan ada beberapa kayak portofolio atau beberapa tulisan kayak buat sebagai referensi gitu. Jadi orang tua tuh bisa lebih enak lah buat eh, jadi pendidik rumahan yang lebih baik gitu. Kalau kurangannya mungkin lebih dari segi beberapa kata tuh kayak harus dibaca ulang terus gitu. Soalnya ada beberapa kata yang harus dipahami 2 kali atau 3 kali baru ngerti. Terus beberapa kayak ada bahasa asing yang di belakangnya itu nggak ada indeksnya gitu, apa sebenarnya itu artinya gitu. Oke. Nah, untuk tulisan terbaiknya sendiri mungkin ada tulisan yang saat dibaca itu terkesan atau berkesan gitu buat Teteh. Ada nggak tuh? Dan tulisannya tulisan apa sih? Tulisannya mungkin ini sih, lebih ke yang perbedaan tentang masalah gitu ya. Jadi masalah itu dibagi jadi 3 gitu. Yang pertama ada yang masalah tentang sederhana, yang kedua tentang complicated atau rumit, dan yang ketiga tentang kompleks. Jadi kalau masalah yang simpel itu, misalnya kita lapar terus ininya solusinya itu usahanya itu pasti kan masak biar bisa dapat makanan gitu. Nah, yang rumit itu, yang complicated itu kalau misalnya kita mau nerbangin pesawat. Nah, itu kan harus belajar ke ahlinya. Nah, ahlinya tuh baru bisa ngituin masalahnya. Nah, sementara yang ketiga itu kan kompleks. Nah, kompleks ini itu nggak bisa diselesaikan secara mudah, tapi juga nggak bisa kita selesaiin di sekolah atau ke para ahli, karena kompleks ini tuh lebih kepada replikasinya. Sama kayak ini lebih ke mirip mendidik anak gitu. Jadi gimana anaknya, gimana suasananya, gimana lingkungannya gitu.
Oke, jadi tergantung ya, karena setiap orang kan berbeda-beda gitu. Nah, ngomong-ngomong Teteh udah baca bukunya, ilmu apa aja sih yang udah didapatkan dari buku tersebut? Kalau ilmu sih beberapa banyak ya tadi yang udah dibahas juga kayak melihat dari potensi anak, terus gimana melihat dari lingkungannya, terus eksplornya juga, eksplor kemana aja yang bisa kita datangi atau kita pelajarin, terus gimana kita untuk bisa lebih memperhatikan anak juga biar anak tuh nyaman juga. Oke. Nah, kenapa para orang tua harus membaca buku pendidik rumahan? Kenapa harus? Karena itu tadi kita tuh pendidik rumahan tuh kayak yang tadi kan kompleks, jadi nggak bisa dari para ahli, tapi bisanya kita belajar dari pengalaman orang lain gitu. Yang pernah mengalami atau paling tidak walaupun anak kita berbeda dari yang lain, saling sharing gitu, saling saling ngobrol atau sekedar diskusi kecil. Inilah punya sedikit pegangan biar kita tuh nggak kaku atau nggak bisa bikin nyaman anak atau takutnya anak juga jadi nggak enak gitu. Oke, nah itu tadi nih ayah bunda review buku pendidik rumahan dari Teh Neva Lestari. Dan semoga sobat-sobat positif yang ada di rumah tertarik juga buat membaca buku ini, karena jujur buku ini sebenarnya masih bisa dikulik lagi lebih dalam dan banyak banget manfaatnya. So, boleh nih sepatah dua kata dari Teteh untuk disampaikan ke ayah bunda atau teman-teman yang lagi nonton. Pokoknya harus selalu sabar, terus selalu mengawasi dan bersama dengan anak. Oke, selalu sabar dan harus selalu mengawasi anak ya. Mungkin maksudnya biar enggak apa ya bahasanya itu, biar enggak kelewatan, kebablasan gitu kalau kata anak sekarang mah. Nah, boleh banget nih, aku juga mau sekalian menginfokan buat teman-teman, jangan lupa kalau nanti di tanggal 3 Desember 2022, Show Fitrah akan mengadakan seri pendidik rumahan atau workshop dan juga talk show yang akan dilaksanakan di SD Desa Ceria. Oke, itu tadi review dari Teh Neva dan ngobrol sore kita pada hari ini. Kalau gitu, saya Dea Olivia dan Teh Neva Ladiska pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.